Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk melanjutkan materi kita terkait dengan pemrograman berbasis framework, teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita yang kemarin. Jadi sebelumnya kita sudah belajar menggunakan Next.js sampai ke tahap di navigasi ya. Jadi kemarin bagaimana menavigasikan antar satu page ke page yang lainnya ya, dengan tanpa merubah atau ganti ya. Ini kan yang layernya itu tidak merefresh semuanya ya, istilahnya seperti itu, mudahnya seperti itu. Jadi hanya oleh untuk alamatnya berubah ya, kemudian tapi tidak menyeluruh untuk ibaratnya memperbarui atau mereload ya semua halaman dari page tersebut. Baik, kita akan melanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas yaitu terkait dengan penggunaan database yang ada di Next.js ya. Bagaimana menggunakan database itu, bagaimana menghubungkan antara database yang nantinya akan teman-teman buat ya dengan project ini ya. Oke, sebelumnya teman-teman agar mempermudah pekerjaan yang nantinya akan teman-teman buat ya, ini ada beberapa tahap dan beberapa tahap dan langkah ya yang perlu teman-teman lakukan ya. Pertama kali teman-teman silakan untuk membuat terlebih dahulu yang namanya akses ya ke GitHub ya. Untuk apa? Untuk nantinya teman-teman bisa menggunakan atau mengunggah file tersebut ke GitHub ya, untuk repository teman-teman ya. Jadi nanti akan teman-teman gunakan untuk pekerjaan selanjutnya, untuk proyek-proyek selanjutnya, dan untuk bisa bekerja bersama tim ya. Ya, ini kan nanti ada final project ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan GitHub itu untuk menyelesaikan pekerjaan secara online ya, dimanapun ya. Jadi bisa dikerjakan tanpa harus ketemu secara langsung. Oke. Langkah awal yang perlu teman-teman lakukan ya. Jadi kalau secara bikin akun GitHub kayaknya teman-teman semuanya bisa ya. Jadi silahkan masuk ke halamannya ya, masuk ke GitHub ya. Silahkan masuk ke github.com. Nah, ini udah jadi ya saya. Jadi sebentar saya buka dulu yang belum ada akunnya. Contohnya seperti ini ya, github.com. Nah, silakan teman-teman bikin akun teman-teman ya di sini ya. Nah, ini kan ada ini seperti ini. Oke, silakan akun ya di sini. Bukan akunnya, silakan teman-teman tinggal diikutin aja langkah-langkahnya ya. Saya nggak akan bahas untuk bikinnya ya di sini ya. Jadi next, silakan dilanjutkan. Kemudian nanti saya juga akan sertakan modulnya ya, modul untuk tahap-tahapannya. Nah, setelah teman-teman punya akun ya, nanti kita bareng-bareng aja nih, sudah punya akunnya nih, kemudian akan masuk seperti ini ya. Nah, memang awalnya nggak seperti ini sebenarnya ya. Ya, ini sudah ada beberapa repository ya. Nah, terus kemudian teman-teman mau bikin repository baru ya, bisa langsung di sini ya, atau klik new di sini. Nah, new repository. Nah, setelah itu teman-teman tinggal dikasih nama yang akan teman-teman buat. Contohnya saya kasih nama project PC aja deh, PC001 gitu ya. Oke, ini sebagai contohnya PC01. Udah description, silahkan teman-teman opsional di sini ya. Jadi boleh diisikan, boleh enggak ya untuk descriptionnya. Kemudian untuk public sama private silahkan teman-teman. Kalau semisal mau bekerja sama dengan orang lain atau nanti bisa di-share dengan orang lain ya, harapannya project atau script teman-teman yang teman-teman bikin ya, silahkan bikinnya yang public. Kalau semisal hanya untuk konsumsi pribadi berarti yang private ya. Oke, saya sarankan pilih yang public ya. Oke, ini nggak usah untuk readme filenya, kita skip aja nanti ya. Nanti kita akan ada masuk ke tahapannya. Oke, creating repository buat. Nah, oke. Nah, terus kita sampai tahap ini ya. Jadi nih teman-teman. Nah,
Oke, masuk ke tahap ini, teman-teman nanti akan mengunggah file project yang teman-teman bikin kemarin, yang secara secara offline, yang ada di device teman-teman, ya akan diunggah ke GitHub yang teman-teman baru bikin ini, atau yang teman-teman sudah buat di repository ini. Ya, caranya gimana? Di sini ada teman-teman, ini ya, on create a new repository, ini tahap-tahapannya. Nah, ini di sini ada. Terus saya juga nanti akan ada beberapa, cuman ini ada beberapa script yang perlu teman-teman sesuaikan. Ya, nanti jadi ini otomatis ini akan terunggah semuanya ke repository yang teman-teman buat. Oke, yang tahap selanjutnya teman-teman perlu nah karena ini kan menggunakan command line ya, teman-teman perlu download yang namanya Git Bash ya. Silakan download Git Bash di sini nih, silakan dicari aja Git Bash. Nah ini ya, ini saya sertakan juga linknya di materi yang nanti saya akan share ya, silakan. Nah ini tinggal download for Windows, diklik download, kemudian teman-teman silahkan lakukan instalasi ya. Saya skip saja untuk proses instalasinya. Sudah, kalau sudah itu teman-teman juga perlu yang namanya satu lagi, yaitu GitHub Desktop ya, dimana linknya sudah ada saya sertakan juga, GitHub Desktop. Nah ini aja, nanti akan mengarahkan ya. Nah ini silakan download ya untuk Windows. Setelah di-download, kemudian nanti silakan juga teman-teman install untuk GitHub desktopnya. Nah kemudian buka aplikasi tersebut dan hubungkan dengan akun pada GitHub ya. Kalau teman-teman sudah berhasil menginstal GitHub Desktop, sekarang buka GitHub desktopnya ya. GitHub Desktop saya buka. Nah sebenarnya tahap ini belum dilaksanakan, belum terhubung dulu juga nggak apa-apa teman-teman ya, karena sifatnya kan kalau di sini di GitHub Desktop ini adalah apa ya, ibaratnya di sini namanya cloning ya, dia mengklon dari yang teman-teman buat di GitHub, repository yang teman-teman buat di GitHub. Nah ini ya PJ001 ya, tadi namanya ini PJ001. Nah sementara di sini PJ01 memang belum ada ya. Oke, kita akan coba tambahkan dulu aja di sini. Nah ini clone local repository. Nah mana? Nah ini PJ001. Oke, tapi di sini masih kosong teman-teman ya. Kalau kita clone, oke lah kita clone ya. Jadi di sini nanti otomatis ibaratnya kayak cloud ya ini ya. Jadi di device teman-teman ada, kemudian ini juga otomatis nanti akan, ketika teman-teman lakukan pembaruan, akan juga diunggah ke GitHub ya. Bisa menggunakan ini ya sebenarnya, tapi nanti terlalu lama karena banyak yang harus diunggah. Oke, kalau semisal sudah, oke kita skip dulu aja ini teman-teman kalau sudah masuk ke sini ya. Terus oke, nah kemudian teman-teman silakan masuk ke project yang teman-teman buat sebelumnya. Di sini ya, project ini maksudnya ke directory dari penyimpanan project tersebut. Kita ke sana. Oke, setelah masuk ke directory dari project teman-teman, sekarang kita buka directory ini dari project yang teman-teman buat menggunakan Git Bash ya. Silahkan klik kanan di mana aja, kemudian klik open Git Bash here. Oke, tahap-tahapannya, step by stepnya dari awal saya sertakan juga di di materi ya, sesuai dengan tahap-tahapannya dan penyesuaiannya. Silahkan teman-teman bisa kopikan dulu yang ini, git init. Terus jangan lupa untuk copy paste di Git Bash itu berbeda ya teman-teman. Pastenya itu pakainya shift insert. Ini mau. Shift insert. Ini nggak mau ini. Mana ini? Coba kalau itu nggak mau, kita pakai paste manual aja. Oke. Atau kalau nggak bisa juga ya klik kanan paste, enter. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke git add.
Nah, di sini ada yang perlu disesuaikan scriptnya. Silahkan sesuaikan, nanti ada di materi. Nah, spasi titik, enter. Oke. Sudah, kemudian git commit, first commit, insert, enter. Oke, nah yang selanjutnya git branch main ini kita paste. Oke, dan selanjutnya, nah ini alamat yang akan mengacu ke project teman-teman. Berarti git remote add origin GitHub ya, ini ke project teman-teman yang sudah tempatkan repository di GitHub. Oke, sudah. Nah, yang terakhir tinggal ini git origin origin main. Oke, sudah. Ini sedang proses teman-teman, sedang proses untuk proses pengunggahan. Kalau agak lama berarti jadi ya. Kalau semisal nanti ada errornya berarti ya memang nggak jadi. Oke, git personal. Nah, ini udah jadi teman-teman, sudah masuk. Nah, nanti bisa jadi kalau semisal butuh login ya di sini ya. Ini biasanya nanti akan muncul juga ya peringatan untuk login ke GitHub-nya ya. Ini karena saya sudah login menggunakan di sini, menggunakan akun saya di GitHub desktop-nya yang terhubung ke Gitbase ini. Jadi otomatis ya ini tidak dimintakan login, tapi kadang-kadang juga dimintakan. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek di sini. Kita refresh saja. Oke, jadi project kita sudah masuk ke sini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tampilan project yang sudah teman-teman buat, sudah teman-teman unggah ya. Nanti akan tampilnya seperti ini ya. Jadi yang berhasil diunggah ini semuanya. Nah, kemudian tahap selanjutnya teman-teman harus bikin satu akun lagi ya. Ya, kalau sesuai dengan panduannya itu ya, bikin satu akun lagi di sini. Silahkan bikin akun di Vercel ya. Nih di sini ya, vercel.com ya. Silahkan masuk, bikin akun di sini ya. Kalau sudah jadi akunnya, nanti silahkan teman-teman akan masuk ke tahap ini. Sebentar, saya bukakan dulu di sini di Vercel ini. Nah, kemudian teman-teman akan menghubungkan project yang teman-teman buat tadi yang ada di GitHub ini ya, akan dihubungkan ke Vercel ya. Jadi mana ini? Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi otomatis teman-teman bikin nanti akan muncul halaman ini ya. Halaman seperti ini sebentar. Nah, akan muncul halaman seperti ini teman-teman ya. Nah, tinggal nanti akan dihubungkan antara project yang teman-teman buat di GitHub dengan yang akan teman-teman buat di sini. Nah, nanti akan ada proses penghubungannya ya. Jadi silahkan diikuti step by stepnya untuk menghubungkan antara project yang ada di GitHub ini ke Vercel. Oke, kalau sudah akan tampil seperti ini, tinggal kita pilih saja. Ini import repository ya, jadi ini akun saya ya. Kemudian, nah ini kalau misalnya mau menambahkan silahkan ditambahkan ya. Kemudian yang akan saya masukkan adalah PJ001 seperti di sini. Berarti ini nih 4 menit yang lalu. Oke, kita import. Oke, namanya kayak gini, saya rubah jadi PJ001 next.js. Oke, kemudian kalau sudah klik deploy ya. Ini akan mendeploy, ditunggu dulu teman-teman. Oke, ini lumayan lama ya. Kita tunggu. Ini tergantung projectnya juga. Kalau projectnya semakin banyak ya, semakin besar, ini juga akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau ini projectnya masih sederhana ya, kategorinya sederhana, nanti juga nggak terlalu lama teman-teman. Oke,
congratulations, berarti udah jadi ini teman-teman. Kita lihat ke dashboardnya ya. Nah di sini jadi ini seperti simulasi saja teman-teman ya. Jadi teman-teman juga ada proyeknya seperti ini ya, dan sudah disimulasikan secara online, atau ibaratnya kita teman-teman punya domain lah ya, namanya pakai Vercel ini ya, ada domain untuk aplikasinya, tinggal diklik saja di sini atau lihat di sini mana ya, ini lihat visit. Nah, otomatis akan mengacu ke aplikasi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Berarti aplikasi yang apa saja yang di dalamnya yang sudah kita buat di sana. Contohnya dikasih slash dashboard. Ini juga akan menampilkan, nah ini kan menampilkan navigasi yang sudah kita buat di sini, kayak gitu. Oke, dan tahap selanjutnya menggunakan Vercel ini kita akan menghubungkan atau membuat database ya. Dengan menggunakan fasilitas yang ada di Vercel ini ya. Kita akan menggunakan database Postgres ya. Postgres di sini. Jadi setelah masuk ke Vercel, ke project kita, ini projectnya sesuai dengan yang teman-teman buat namanya ya. Kemudian kita akan masuk ke dashboard. Udah kita masuk ke dashboard, kemudian nah, di sini ada storage teman-teman. Nah, nih storage. Nah, storage itu kita pilih database yang akan kita buat ya. Berhubung di sini saya sudah ada database-nya, berarti saya tidak akan membuat database baru, karena kalau membuat database, contohnya di sini nih, kita pakai yang ini. Nah, ini we have reached the limit Postgres database on this plan. Jadi kita punya keterbatasan di sini karena tadi pas di awal membuat Vercel itu kan ada pilihan nih untuk hobi atau untuk apa namanya kerja sama tim gitu. Nanti akan beda lagi ya. Nanti juga ada apa namanya ya, nominal tertentu yang harus teman-teman sesuaikan ya untuk fasilitas yang disediakan oleh Vercel ini. Oke. Nah, berarti saya akan silakan teman-teman kalau yang semisal mau bikin, berarti di sini ya dibuat aja database-nya di Postgres ini, dipilih yang ini ya, Postgres-nya. Kalau sudah, nah ini kan sudah ya. Kalau udah, kemudian kalau sudah jadi nih, contohnya seperti ini, saya lihat dulu. Oke, kita hubungan dulu ya. Oke, sudah seperti ini, kita connect aja, langsung dihubungkan. Kalau sudah seperti ini, kalau teman-teman udah bikin tadi awal database-nya, silakan namanya juga nanti ya, menyesuaikan juga. Nah, kemudian setelah itu kemudian teman-teman perlu melakukan ini teman-teman ya. Langkah yang perlu teman-teman lakukan yaitu di sini ada akan muncul seperti ini. Teman-teman klik di .env lokal ya, ini. Nah, ini di sini ini adalah apa namanya script yang perlu teman-teman kopikan ya. Di dalam project nanti ada di project ya, ada env juga, .env juga di sini ya, tapi itu yang lokal ya. Dan nanti teman-teman perlu melakukan ini untuk melakukan penghubungan antara database ini dengan project yang teman-teman buat ya. Ini ditampilkan seperti ini, kemudian setelah itu tinggal di copy. Oke. Nah, setelah di copy, teman-teman silahkan masuk ke ini dulu, ke GitHub desktopnya. Nah, tadi karena kita sudah menghubungkan di awal, tapi karena masih kosong ya, berarti kita perlu melakukan hubungan lagi ya. Jadi hubungan yang ini kita hilangkan atau kita hapus ya. Tadi PC01 ya, kita hapus dulu, maaf, seperti ini. Ini kita remove ya. Nah, ini kita remove. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di sini, kita clone lagi
dari repository yang kita buat di GitHub. Oke. Nah, ini otomatis akan tersimpan di sini ya, di dokumen, dan kita clone. Oke, sudah tampil seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah ada projectnya. Kalau perlu kita perlu cek ya. Nah, di sini ada fasilitas yang disediakan oleh GitHub Desktop ya. Kita bisa open in Visual Studio Code. Ya, jadi ini ada macam-macam local change yang perlu yang mempermudah kita untuk menampilkan projectnya. Nah, salah satunya menggunakan Visual Studio yang mungkin teman-teman sudah pernah install ya. Dan kita klik saja di sini, otomatis nanti akan membuka project kita yang secara online atau yang di ini repository tadi, local repository ya, ditampilkan dalam Visual Studio Code ya. Oke, sambil menunggu saya mau nutup dulu project-project yang lain, bukan project Windows yang lain, maaf. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah copy paste di sini ya. Di ini untuk koneksinya ya, koneksi antara aplikasi dengan database-nya. Kemudian silakan teman-teman buka di ini. Di project teman-teman di bawah script ini ada inventory example. Nah, kemudian teman-teman pastekan dulu di sini semuanya projectnya. Kemudian teman-teman save. Nah, kemudian setelah itu teman-teman lihat di sini di GitHub-nya, GitHub desktop-nya, ini akan ada pembaruan seperti ini ya. Kemudian kita jangan commit dulu, nggak apa-apa ya, kita commit dulu. Kalau di commit seperti ini otomatis nanti akan masuk ya. Ini kan adalah persetujuan untuk mengunggah ke GitHub ya. Jadi file tersebut yang kita ubah sudah kita unggah ke GitHub. Oke, nah tahap selanjutnya ini kemudian kita rubah menjadi .env ya. Jadi env.example-nya ini kita rename. Nah, kita hapus yang example. Nah, .env saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita commit lagi. Nah, kemudian post origin. Oke, sudah seperti ini, sudah jadi teman-teman. Nah, kalau sudah jadi, nah selanjutnya kita perlu juga untuk menambahkan ini ya ke project kita. Vercel Postgres SDK ya ke project kita buka di terminalnya di sini. Nah, kita tambahkan scriptnya di sini adalah nvme add Vercel Postgres. Kita tunggu ya untuk proses unggahnya. Nah, jadi otomatis nanti akan menambahkan beberapa package yang berhubungan dengan ini ya, Vercel dan Postgres yang nanti teman-teman gunakan. Oke, kalau sudah seperti ini jadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini, ke project teman-teman ya. Kemudian buka di package JSON. Ini package JSON. Nah, kemudian kita tambahkan script berikut ya. Ini enggak banyak ya, teman-teman. Tambahkan di sini seed.
Note. Oke, sudah seperti ini, kemudian kita save. Oke, kalau sudah teman-teman ketikkan ini, kemudian tekan npm run seed gitu ya. Oke, ini nanti akan teman-teman akan membuat sebuah tabel user ya, kemudian ada satu data di sana, kemudian membuat customer tabelnya, kemudian ada 10 customer, kemudian invoice ya, membuat tabel invoice. Tunggu sebentar ya, ada 15 invoice, kemudian ada tabel revenue, ada 12 revenue. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, sudah jadi. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, nanti kita lihat database yang sudah teman-teman buat di ini saya tutup aja di sini. Di bagian data, nah, browse ya di sini, misal user. Nah, ini akan kelihatan nih usernya di siapa aja. Kemudian di customer, data yang sudah kita masukkan tadi ada berapa customer ya, dan di invoice tentunya ada berapa invoice yang sudah masuk ke sini ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan query ya, nanti di sini tinggal dimasukkan aja query-nya, sama seperti query yang biasa teman-teman pakai. Oke, kemudian ini berarti aplikasi dan data sudah terhubung ya, dan sudah ada data yang di dalam yang nanti akan digunakan di aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk bagaimana menampilkan informasi atau data tersebut ya. Jadi project teman-teman tadi sudah seperti ini. Nah, ini ya masih seperti ini. Kemudian kita akan coba tampilkan. Langkah pertama, kita coba lihat dulu di sini ya. Ini kan tadi ada beberapa pembaruan. Silahkan diupdate dulu. Ini satu-satu dulu teman-teman ya. Commit to main-nya. Satu, kemudian ini juga satu. Oke, origin. Silahkan teman-teman nanti kalau sebenarnya ini kan tutorial singkat saja dan cepat ya. Jadi teman-teman kalau sebenarnya mau oprek lebih dalam, silahkan bisa oprek lebih dalam di project ini ya, dibuka saja satu-satu, tapi jangan lupa di backup dulu ya, biar nanti ketika ini yang jadi yang sudah berantakan error ya bisa digantikan dengan yang baru. Oke, kemudian teman-teman silakan buka di Visual Studio Code-nya, kemudian kopikan kode yang saya tuliskan di materi nanti pada bagian ini teman-teman. Misalkan teman-teman buka pada app ya, ini app, kemudian dashboard. Nah, kemudian teman-teman buka di bagian page ya, page DSX-nya. Nih, page DSX kan seperti ini aja ya, dashboard page. Nah, silahkan teman-teman copy kode yang sudah ada di materi yang saya sampaikan ya. Silahkan di copy untuk page tersebut. Kemudian disesuaikan lagi, dicek lagi ya, barangkali ada yang terlewat. Mau ditulis secara manual atau di copy, mau cepatnya sih paling cepat sih di copy aja ya, biar nanti teman-teman nggak susahan ya. Di copy seperti ini, di copy saja. Oke, kemudian kita save. Nah, sudah.
Kalau sudah seperti ini, tahap selanjutnya, nah nanti kita akan menggunakan beberapa komponen di sini. Pertama ada card, kemudian ada revenue chart, dan ada let's invoice ya. Ada 3 komponen yang akan kita gunakan. Nah, pertama kita akan coba menampilkan komponen yang ada di revenue chart ya, di revenue chart ini. Nah, kemudian tahap-tahapannya adalah seperti apa? Nah, kita akan masuk ke ini, ke halamannya sama ini, dan kita tambahkan script ini teman-teman. Untuk kita menggunakan library dari komponen tersebut. Import fetch revenue. From me add Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah teman-teman perlu menghapus komentar yang ada di revenue chart ya. Untuk mengaktifkan revenue chart tersebut ini, berarti silakan dihapus komentarnya bagian sini, kemudian juga di bagian ini ya. Kita save. Nah, ini teman-teman juga perlu menghapus komentar yang ada di ini ya, karena ini juga akan mengambil di sini ya, lib datanya akan mengambil di app UI dashboardnya ya di sini. Jadi seperti ini, di UI user interface-nya ya, di dashboard. Nah, di sini ada yang namanya revenue chart ini. Nah, silakan teman-teman buang semua komentarnya seperti ini. Saya hapus, saya hapus, saya hapus, dan saya hapus. Kemudian di bawahnya juga sama, ini enggak usah, ini hapus sampai dengan yang ini dihapus juga. Oke, sudah nggak merah semua, pastikan nggak merah ya, berarti kita panggil Konstansa untuk ini ya, untuk revenue ya, revenue. Nah ini mohon maaf, ini terlewat ternyata mantasnya ini enggak jadi ya. White fetch revenue nih, fetch revenue ya. Oke, kita save. Mana ini? Kita desktopnya. Oke, kita commit. Terus origin. Oke, sudah. Kita lihat di sini universalnya. Oke, ini proses ya, building update page to TSX. Oke, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di halaman dashboard sekarang sudah muncul grafik yang menunjukkan tadi recent revenue ya, dari tabel yang sudah kita buat. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk penerapan dari pengambilan data. Silakan untuk ada beberapa tahap selanjutnya ya. Tadi kan saya sebutkan kita nggak cuma pakai revenue chart, tapi kita nanti akan pakai let's invoice sama card ya, akan menampilkan card juga. Nah, itu nanti silakan teman-teman ikuti yang ada di modul yang saya buat ya. Jadi silakan diikuti untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi silakan diikuti, dan nanti untuk proyek akhirnya silakan dikembangkan ya berdasarkan materi yang sudah teman-teman coba ya, teman-teman pelajari. Sesuaikan dengan kebutuhan dari proyek yang akan teman-teman buat.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.